Malam itu, sebelum langit benar-benar gelap, sebuah pesan masuk ke ponselku. Pendek, dingin, dan menusuk lebih tajam dari pisau. Kamu tidak usah datang malam ini. Ibuku tidak mau kamu datang. Banyak keluarga di sini. Kamu cuman bikin malu. Itu kata-kata suamiku, Tony. Pesan yang dikirim tepat di hari acara syukuran apartemen mewah yang, ironisnya, baru saja aku bayar lunas untuk ibunya. Aku menatap layar ponsel itu lama sekali. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Tanganku sempat gemetar, tapi bibirku justru tersenyum. Senyum kecil yang tidak disadari siapapun. Mereka tidak tahu bahwa senyum itulah tanda dimulainya akhir dari semua permainan mereka. Sebelum cerita itu akhirnya pecah menjadi badai besar, aku masih sempat berkata pelan pada diriku sendiri, seolah berbicara pada bayangan di cermin. Baik, kalau ini keinginan mereka, maka mereka akan mendapatkan jauh lebih dari yang mereka minta. Karena malam itu, tepat sebelum semuanya berubah, aku ingin menyapa siapapun yang mendengarkan kisah ini. Dari daerah manapun kalian berasal, tulislah di komentar. Cerita ini, percayalah, akan membuat kalian menahan napas dari awal sampai akhir. Linda menghela napas panjang, napas yang terasa berat seperti membawa seluruh beban 5 tahun pernikahannya. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap bayangan dirinya yang terlihat begitu rapi, begitu tenang, namun begitu rapuh di dalam. Dengan jemari yang halus, ia membetulkan jilbab satin berwarna gading yang membingkai wajahnya. Jilbab itu sederhana, tidak penuh payet, tidak berlebihan. Namun kualitasnya jelas, lembut ketika disentuh, mahal tanpa perlu dipamerkan. Gaun terusan yang ia kenakan pun serasi, jatuh dengan anggun mengikuti bentuk tubuhnya, mencerminkan kesederhanaan yang elegan. Tetapi, semua itu tidak pernah cukup bagi keluarga suaminya. Di mata mereka, Linda selalu kurang, selalu ada alasan untuk meremehkan, terlalu sederhana, terlalu tidak modis, tidak pantas berdampingan dengan citra keluarga mereka yang setiap hari dibangun dengan penuh pamer dan kepura-puraan. Ironisnya, citra yang mereka banggakan itu berdiri di atas sesuatu yang tidak pernah mereka akui. Uang Linda sendiri. Uang yang diam-diam menghidupkan gaya hidup mewah mereka selama bertahun-tahun. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya Linda. Tidak tahu masa lalu, kerja keras, atau otak brilian di balik senyuman tenangnya. Mereka hanya melihatnya sebagai istri pendiam yang beruntung bisa menikah dengan Tony. Pria yang menurut mereka berasal dari keluarga terpandang. Padahal kenyataan jauh berbeda. Sambil menatap dirinya sendiri, Linda tersenyum tipis. Senyum yang bukan lagi milik wanita yang pasrah. Senyum itu menyimpan sebuah rahasia. Rahasia yang sudah lama ia jaga. Rahasia yang malam itu akhirnya mulai bergerak. Bagi Tony dan Ibu Yati, Linda hanyalah seorang istri yang penurut. Wanita pendiam yang mereka anggap beruntung bisa masuk ke keluarga mereka. Di mata mereka, Linda tidak punya apa-apa selain pekerjaan sampingan sebagai desainer grafis lepas yang mereka anggap kecil, tidak penting, dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi itu hanya topeng yang Linda biarkan menempel demi ketenangan hidupnya. Kenyataannya jauh lebih besar, jauh lebih megah daripada apapun yang bisa mereka bayangkan. Linda adalah pendiri sekaligus pemilik Tunggal Kencana Digital, sebuah firma konsultasi strategi digital dan manajemen aset rahasia yang bergerak di balik layar, melayani klien-klien super kaya, perusahaan multinasional, dan tokoh-tokoh bisnis besar dunia. Bisnis itu ia bangun dari nol dengan begadang yang tak terhitung, strategi yang tajam, dan kerja keras tanpa suara. Ia sengaja memisahkan kehidupan profesionalnya dari kehidupan pribadinya. Ia pikir itu akan memberikan kedamaian. Ia pikir Tony mencintainya tanpa syarat. Tapi 5 tahun pernikahan membuktikan bahwa yang Tony cintai bukan dirinya, melainkan kenyamanan yang datang dari uangnya. Cinta Tony ternyata bersyarat. Dan syarat itu adalah Linda harus menurut pada semua keinginan Ibu Yati, harus mengalah dalam setiap situasi, harus diam meski harga dirinya diinjak. Hari itu adalah puncak dari semua pengorbanannya. Hari itu adalah hari syukuran apartemen baru Ibu Yati.
Apartemen mewah dengan pemandangan kota yang memukau, fasilitas kelas atas, dan interior yang memanjakan mata. Apartemen yang mereka banggakan sambil mengabaikan satu fakta penting. Apartemen itu dibeli lunas oleh Linda. Namun, seolah buta terhadap kenyataan, Ibu Yati masih saja merengek dengan suara manja sebulan lalu. "Tony, Ibu mau punya tempat tinggal yang layak, yang bisa Ibu banggakan ke teman-teman arisan. Apartemen di Menara Kencana itu bagus sekali, ya." Dan Tony, dengan tatapan yang sudah sangat Linda kenali, langsung memandangnya seperti memberi perintah tanpa kata. Tatapan, "Kamu bisa bayar ini kan?" Linda hanya mengangguk waktu itu. Bukan karena sanggup, tapi karena lelah. Karena ia sudah terlalu muak dengan drama yang tak pernah berakhir. Keesokan harinya, setelah rengekan manja Ibu Yati, Tony langsung berubah menjadi pria paling bersemangat di dunia. Semangat yang muncul hanya ketika ada sesuatu yang bisa dibeli. Dengan uang, Linda. "Sayang, kamu dengarkan Ibu semalam," katanya sambil memainkan sendok di meja makan, pura-pura prihatin. Kasihan beliau, masa perempuan setua itu tinggal di rumah yang sempit? Kalau kita belikan apartemen, beliau pasti senang sekali. Itu bentuk bakti kita sebagai anak. Bakti. Kata itu menusuk hati Linda seperti duri yang lama tertancap. Rumah lama yang disebut Tony sempit. Itu sebenarnya rumah warisan orang tuanya. Rumah yang cukup besar. Hanya saja sudah kusam dan tidak bergaya. Tapi bagi Tony, bakti itu sama artinya dengan uangmu, bukan uangku. Linda hanya tersenyum tipis. Senyum yang sudah terlalu sering ia pakai untuk menutupi kenyataan pahit. Karena kenyataan sesungguhnya adalah gaji Tony sebagai manajer menengah BUMN tidak pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah yang ia banggakan. Mobil mewah Tony, liburan keluarga mereka, biaya rumah tangga, renovasi, tagihan, semua dibayar oleh Linda. Tapi demi menjaga harga diri suaminya, Linda membiarkan Tony merasa seperti kepala keluarga yang sukses. Ia biarkan Tony merasa berkuasa, merasa hebat, merasa mampu. Bahkan ketika hal itu membuat dirinya terlihat seperti wanita sederhana yang hanya bekerja sambilan. Maka, seperti biasa, Linda yang mengurus semuanya. Ia menghubungi agen properti. Ia memilih unit terbaik sesuai keinginan Ibu Yati. Dan ia melakukan pembayaran besar itu. Bukan dicicil, dibayar lunas. Sebanyak 9 miliar rupiah ditransfer dari salah satu rekening pribadinya, seolah jumlah itu hanya angka kecil bagi dirinya. Pihak pengembang mengira Linda hanyalah asisten pribadi Tony, karena semua dokumen atas permintaan Linda dicatat atas nama Tony dan Ibu Yati. Tony pun kemudian memeluknya erat sambil berkata, "Ini baru istriku, Ibu pasti bangga sekali padaku." Bangga padaku, bukan pada kita. Sebuah kalimat sederhana, tetapi cukup untuk membuat dadanya terasa seperti diremas perlahan. Tapi Linda tetap diam. Diam karena ia pikir kebahagiaan Tony adalah prioritasnya. Atau mungkin diam karena ia sudah terbiasa menanggung semuanya sendirian. Persiapan acara syukuran pun dimulai. Dan seperti biasa, Ibu Yati mengambil alih semuanya dengan penuh semangat yang berlebihan. Ia memesan catering termahal, dekorator paling terkenal, dan mengundang hampir seluruh keluarga besar serta geng sosialitanya. Acara itu dirancang begitu mewah, seolah-olah dialah sosok yang membiayai semuanya. Linda? Ia tidak dilibatkan sedikit pun. Setiap kali Linda menawarkan bantuan, Ibu Yati selalu menolaknya dengan nada meremehkan yang tajam, seperti pisau menggores kaca. "Kamu urus saja kerjaan desain kamu itu. Ini acara besar, biar Ibu yang tangan. Nanti kamu salah-salah malu Ibu." Padahal, Linda yang membayar lunas apartemen itu. Linda juga yang membayar seluruh biaya pesta melalui kartu kredit tambahan yang ia berikan kepada Tony. Namun, ia diperlakukan seperti tamu asing dalam keluarga yang ia hidupi. Malam syukuran itu tiba. Linda sudah bersiap sejak 1 jam lalu, berdiri dengan gaun satin gading yang anggun. Tony juga rapi dengan kemeja batik sutra mahal. Tentu saja dibeli menggunakan kartu Linda. Tony menatapnya dari atas ke bawah, mengernyit. "Kamu pakai baju itu, nggak ada yang lain. Kayak baju mau pengajian. Sederhana sekali."
Linda menelan ludah. Kalimat itu seperti penghinaan yang disampaikan dengan santai. Padahal, gaun itu lebih mahal daripada gaji Tony sebulan. Namun ia tetap diam. "Ini yang paling nyaman, Mas," jawabnya lembut. Belum sempat Tony membalas, Ibu Yati yang sudah berdandan glamor dengan kebaya, baru langsung ikut menimpali, tanpa menyaring kata-kata sedikit pun. "Sudahlah Tony, biarkan saja. Mau didandani seperti apa juga, ya begitu-begitu saja penampilannya. Yang penting di sana nanti, jangan banyak bicara. Duduk saja di pojokan. Ibu malu kalau teman-teman lihat menantu kampungan," kata itu lagi. Kampungan. Hati Linda terasa seperti diremas kuat-kuat. Ia yang membiayai hidup mereka, tetapi ia yang disebut memalukan. Namun lagi-lagi, Linda memilih diam. Tony menepuk bahunya ringan, seolah menenangkan, padahal maknanya jelas, ikuti saja. "Ya sudah, ayo berangkat, tamu-tamu sudah datang." Tony dan Ibu Yati berjalan lebih dulu ke pintu. Linda hendak menyusul, tetapi Tony tiba-tiba berbalik. "Oh Lin, kamu nanti nyusul saja ya. Aku mau jemput Tante Rini dulu. Nggak muat kalau kamu ikut." "Kamu bisa pesan taksi online." Linda tertegun. Tante Rini tinggal di daerah yang berlawanan arah. Ini jelas alasan dibuat-buat. Tapi Tony tidak memberi kesempatan untuk bertanya. "Sudahlah, jangan rewel. Bilang saja nanti macet." Tony dan ibunya melenggang pergi, meninggalkan Linda sendiri di rumah mewah yang ia beli. Aroma parfum mahal mereka masih tertinggal di udara, terasa begitu menyesakkan. Linda berdiri mematung. Ia menunggu. Menunggu Tony kembali menjemput. Menunggu permintaan maaf. Menunggu sesuatu yang tidak pernah datang. 1 jam berlalu. Ia menatap jam dinding, menatap ponselnya, lalu menatap pintu yang tertutup rapat. Apartemen yang ia bayar lunas. Kini dipenuhi tamu. Tapi dirinya tidak diizinkan masuk. Saat Linda akhirnya hendak memesan taksi, layar ponselnya menyala. Sebuah pesan baru dari Tony, dan pesan itu mengubah segalanya. Dengan harapan tipis bahwa Tony berubah pikiran, Linda membuka pesan itu. Tapi begitu huruf-huruf kasar itu memenuhi layar, jantungnya seperti ditarik keluar dari dadanya. "Kamu tidak usah datang malam ini. Ibuku tidak mau kamu datang. Banyak keluarga di sini, kamu cuma bikin malu." Kalimat itu dingin, pendek, brutal. Tak ada penjelasan, tak ada penyesalan, tak ada kasih sayang seorang suami. Linda memegang ponselnya erat, merasakan rasa sakit fisik menghantam dadanya. Bukan lagi sekadar emosi. Air matanya menumpuk, mengaburkan pandangan, tapi ia menggertakkan giginya. Ia menolak membiarkan air mata itu jatuh untuk orang-orang yang tidak pernah menghargainya. Ia membaca pesan itu lagi, dan lagi. Setiap membacanya, rasa sesak itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih dingin, lebih jernih, lebih tajam. Sebuah kesadaran. Selama ini ia diam, bertahan, mengalah demi cinta yang ia pikir bisa bertahan. Ia pikir ketulusannya akan membuat Tony berubah. Ia pikir kesabarannya akan membuat mertuanya luluh. Tapi tidak. Yang ia dapat hanyalah penghinaan demi penghinaan. Malam itu, tepat pada detik Linda membaca pesan itu, jaring kesabaran yang telah ia tenun selama 5 tahun putus. Bukan robek perlahan, tapi putus total, tanpa sisa. Ia menutup ponselnya, menarik napas panjang, dan berjalan ke kamar mandi. Air dingin mengalir di wajahnya, menghapus make up yang ia pakai untuk pesta yang tidak pernah ia datangi. Ketika ia menatap cermin, ia tidak lagi melihat wanita yang pasrah. Matanya kini memiliki cahaya baru, cahaya baja. Cahaya seorang wanita yang tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia berbalik, meninggalkan gaun mewahnya di tempat tidur, mengenakan kaos sederhana dan celana panjang, mengikat rambutnya dengan tenang, lalu masuk ke ruang kerja pribadinya. Ruangan yang selama ini disangka Tony hanyalah studio desain sederhana. Padahal, ruangan itu adalah pusat kendali, pusat kekuasaan, pusat dari semua hal yang tidak pernah Tony bayangkan. Ketika pintu ruang kerja tertutup, dunia Linda berubah.
belasan layar monitor menyala, grafik pasar global, aset digital, laporan investasi, jalur komunikasi terenkripsi. Linda duduk di kursi ergonomisnya dengan teh panas di tangan. Dan saat ia menarik napas tenang untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia menekan nomor pertama. Nomor yang menjadi awal dari kehancuran Tony dan ibunya. Telepon pertama tersambung. Suara di seberang sana adalah suara seorang pria paruh baya, tenang, ramah, dan sangat menghormati Linda. Ia adalah Albert, manajer pribadi yang mengurus rekening prioritasnya di Swiss. Orang yang selama ini bekerja di balik layar mengelola aset-aset raksasa Linda. "Selamat malam, Nyonya Linda. Semoga saya tidak mengganggu," ucapnya sopan. Linda menatap layar-layar di hadapannya. Wajahnya dingin namun stabil. "Tidak, Tuan Albert. Saya butuh bantuan Anda sekarang." Dengan senang hati. "Apa instruksinya, Nyonya?" Linda menutup matanya sejenak, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. "Saya ingin Anda membatalkan semua transfer yang dijadwalkan untuk pelunasan properti di Menara Kencana, unit atas nama Tony dan Yati. Semuanya. Saya tahu batas waktunya 30 menit lagi. Pastikan tidak satu pun berhasil." Albert terdiam sepersekian detik. Perintah itu berat, tapi ia tahu kliennya tidak pernah bicara main-main. "Baik, Nyonya. Saya akan segera memprosesnya." "Satu lagi," lanjut Linda. "Saya ingin Anda memblokir permanen seluruh kartu kredit tambahan atas nama Tony dan Yati, tanpa penundaan. Efektif detik ini." "Dipahami, Nyonya. Saya lakukan sekarang." Linda menutup telepon, tanpa ragu, tanpa gemetar. Telepon kedua ia lakukan pada Tiara, sahabatnya sekaligus pengacara paling tajam yang pernah ia temui. Seorang wanita muda brilian yang selama bertahun-tahun membantu Linda memisahkan kehidupan pribadi dan kerajaan bisnisnya. "Ra, kamu di mana?" Suara Linda lembut, namun nadanya tegas. "Di rumah. Kenapa? Kamu baik-baik saja?" Tiara terdengar khawatir. "Siapkan draft gugatan cerai, masukkan semua alasan, kekerasan emosional, eksploitasi finansial, semuanya." Tiara menarik napas. "Linda, apakah kamu yakin ini tidak bisa dibatalkan?" "Saya sudah sangat yakin." "Baik, apalagi?" "Siapkan juga surat somasi. Semua aset atas nama Tony, yang sumber dananya dari saya, rumah, mobil, rekening tambahan, semuanya harus ditarik kembali. Kita akan sita." Tiara terdiam, lalu berkata pelan, "Aku bangga padamu, Lin. Akhirnya kamu sadar." Linda tersenyum tipis, senyum penuh luka, tetapi juga penuh kekuatan. Telepon ketiga adalah pada pihak pengembang Menara Kencana. Linda berbicara tegas, kali ini bukan sebagai Linda sang istri, tetapi sebagai investor besar dalam proyek itu. Sebagai pemilik kekuatan yang selama ini disembunyikan demi menjaga ketenangan pernikahan. "Saya mendapat informasi bahwa unit 260 memiliki potensi masalah administrasi. Bekukan status kepemilikannya, hentikan semua aktivitas di sana sampai ada pemberitahuan dari tim legal saya." "Segera diproses, Nyonya." 3 panggilan, 3 perintah. Semua dilakukan dalam 30 menit sejak pesan penghinaan Tony masuk. Ketika Linda menutup telepon terakhir, ia bersandar sejenak, menatap jendela besar menghadap taman belakang rumahnya. Udara malam terasa lebih ringan dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasa bebas. Telepon-telepon itu adalah awal. Dan di sisi lain kota, pesta yang Tony banggakan itu baru saja berubah menjadi ranjau yang siap meledak. Belum 5 menit setelah Linda menutup telepon ketiganya, ponselnya mulai bergetar bertubi-tubi. Nama Tony muncul, lalu hilang, lalu muncul lagi. Disusul panggilan dari Ibu Yati. Mereka bergantian menelpon seperti orang panik yang tiba-tiba kehilangan pijakan. Namun, Linda hanya memandang layar itu dengan tatapan kosong. Lalu ia membalik ponsel, meletakkannya menghadap ke bawah. Ia tidak akan menjawab, tidak malam itu, dan mungkin tidak pernah lagi. Sementara itu, di Menara Kencana, pesta syukuran yang disiapkan dengan penuh kemewahan sedang berlangsung dengan gegap gempita. Musik lembut mengalun, lampu kristal bergemerlap, dan wangi bunga impor memenuhi ruangan.
Dekorator ternama telah menyulap unit apartemen itu menjadi taman bunga elegan yang memanjakan mata. Tamu-tamu undangan, kerabat jauh, beberapa rekan bisnis Tony, dan terutama geng sosialita Ibu Yati, berkeliaran sambil memegang gelas sampanye palsu yang dikemas seolah-olah mahal. Mereka tertawa, berfoto, dan memuji setiap sudut ruangan. Di tengah keglamoran itu, Ibu Yati melayang bagai bintang tamu utama. Kebaya mewah bertabur kristal membuatnya tampak berkilau. Ia tersenyum lebar, senyum yang telah ia latih berkali-kali di depan cermin. "Yati, astaga, apartemenmu luar biasa sekali," seru seorang temannya yang berperhiasan emas dari leher hingga pergelangan tangan. Ibu Yati tertawa kecil, pura-pura merendah. "Ah, biasa saja, Jeng. Ini anakku Tony yang memaksa. Katanya ibu sudah harus tinggal di tempat yang layak." Anak itu terlalu memanjakan ibunya. Ia menepuk lengan Tony dengan bangga. Tony membusungkan dada, menerima pujian-pujian itu tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia membiarkan semua orang percaya bahwa apartemen itu adalah bukti kesuksesannya. Tidak sekalipun namanya Linda keluar dari bibir mereka. Bahkan ketika beberapa kerabat berbisik, "Istrinya Tony mana ya?" Ibu Yati menjawab dengan nada sedih yang dibuat-buat. "Oh, Linda sibuk kerja. Dia mengejar setoran. Ibu sudah bilang jangan kerja terlalu keras, tapi dia keras kepala. Biar ibu dan Tony saja yang urus pesta ini." Semua tamu mengangguk, membenarkan cerita palsu yang begitu rapi dirangkai. Padahal, seluruh pesta itu dibiayai oleh Linda, wanita yang mereka hina dan sebut kampungan. Puncak acara semakin dekat. Ibu Yati sudah menyiapkan pidato kecil untuk dipamerkan nanti. Tony pun bersiap dengan senyum kemenangan di wajahnya. Namun, tepat sebelum mereka naik ke panggung kecil yang disiapkan dekorator, seorang manajer catering menghampiri Tony dengan ekspresi canggung. Wajahnya agak kaku. "Maaf Pak Tony, kami hanya ingin mengingatkan bahwa sisa pembayaran catering harus dilunasi sekarang. Ini tagihan akhirnya." Tony tersenyum angkuh. Dengan gaya penuh pamer, ia menarik dompet kulit buaya dan memberikan kartu kredit hitam metaliknya. "Ini saja." Saldonya tidak terbatas. Beberapa tamu menoleh, terpesona oleh pameran kekayaannya. Namun, beberapa detik kemudian, manajer catering itu kembali dengan wajah semakin pucat. "Maaf Pak, kartunya ditolak." Senyum Tony membeku. Tawa para tamu perlahan meredup. "Tidak mungkin, coba lagi." Dicoba lagi dan lagi. Hasilnya sama, ditolak. Bisik-bisik mulai terdengar. Sorot mata mulai mengarah pada Tony dan Ibu Yati. Dan saat itulah, dunia glamor mereka mulai retak. Keributan kecil itu mulai menarik perhatian para tamu. Musik masih mengalun, tetapi atmosfer ruangan berubah. Bisikan-bisikan halus kini terasa seperti angin dingin yang menyapu seluruh apartemen. Tony mencoba mempertahankan wajah tenangnya, meski keringat dingin sudah mulai muncul di pelipisnya. "Coba pakai kartu ini," katanya sambil mengeluarkan kartu platinum lain. Suaranya terdengar lebih keras dari sebelumnya. Seolah-olah volume suaranya bisa menutupi rasa panik yang mulai tumbuh di dadanya. Manajer catering itu menggesek kartu kedua. Hasilnya tetap sama. "Maaf Pak, masih ditolak. Keterangannya, hubungi penerbit kartu." Tony menegang. Ia meremas kartu itu, wajahnya memerah menahan rasa malu. Bisik-bisik di sekitar semakin jelas. "Wah, kartunya ditolak? Katanya saldonya tidak terbatas. Jangan-jangan cuman gaya." Ibu Yati yang melihat kegaduhan itu segera menghampiri dengan langkah cepat, suara gemetar menahan marah. "Tony, ada apa? Bayar catering saja kok lama sekali." "Mesin ini error, Bu," seru Tony. Padahal ia sendiri tahu mesin itu tidak mungkin error 3 kali berturut-turut. Ibu Yati mendengus kesal. "Ya sudah, pakai kartu ibu saja. Masa hal begini mengacaukan acara?" Ia merogoh tas kecilnya yang bermerek mahal dan memberikan kartu kredit tambahannya. Kartu yang selama ini berasal dari Linda tanpa ia sadari. Manajer itu menerimanya dengan tangan sedikit bergetar. Namun, kartu Ibu Yati pun ditolak. Tidak hanya ditolak, tetapi diblokir permanen.
Keheningan yang tercipta setelah itu terasa seperti menelan seluruh ruangan. Para tamu yang tadi sibuk berfoto mulai memalingkan wajah. Ada yang menutup mulut sambil berbisik. Ada yang pura-pura memalingkan muka, padahal jelas memperhatikan penuh rasa ingin tahu. Tidak mungkin, kamu pasti bohong, mesin kamu rusak. Suara Ibu Yati meninggi, penuh histeria yang tidak bisa ia sembunyikan lagi. Manajer catering itu hampir mundur ketakutan. Mesin kami baik, Bu. Ini masalah pada kartu. Ruangan bagaikan membeku. Semua kemewahan yang mereka banggakan perlahan berubah menjadi topeng yang retak. Dan sebelum Tony sempat mengambil kartu lain, sebuah suara berwibawa memotong suasana tegang itu. Maaf Bapak dan Ibu. Seorang pria dengan setelan resmi dan lencana pengembang menara kencana melangkah maju dengan langkah tegas. Dialah Pak Haris, perwakilan pengembang yang seharusnya menyerahkan kunci simbolis kepada Ibu Yati. Namun wajahnya bukan membawa kabar baik. Ia tampak serius, kaku, dan sedikit takut. Mohon perhatian sebentar, saya perlu menyampaikan informasi sangat penting. Semua kepala berputar. Musik dihentikan oleh operator sound system. Sorot mata, tamu-tamu kini sepenuhnya terfokus pada Tony dan Ibu Yati. Ada pemberitahuan dari sistem perbankan kami, kata Pak Haris, menelan ludah sebelum melanjutkan. Cek pelunasan penuh untuk unit ini telah dibatalkan oleh pemilik rekening. Hening, lalu, apa? Tidak mungkin, teriak Tony. Ini pasti kesalahan bank, sahut Ibu Yati dengan suara terdengar retak. Pak Haris menggeleng tegas. Bukan kesalahan, Bu. Pembatalan dilakukan langsung oleh pemilik rekening, beserta penarikan dana awal yang sudah pernah dibayarkan. Beberapa tamu menutup mulut mereka sambil ternganga. Geng sosialita Ibu Yati saling berbisik seperti melihat kebakaran besar. Tony tidak bisa bergerak. Ibu Yati memutar bola matanya dengan tidak percaya. Siapa? Siapa pemilik rekening itu? Teriaknya. Pak Haris menatap Tony dan Ibu Yati bergantian. Lalu ia berkata dengan suara berat. Pemilik rekening itu atas nama Linda Kencana. Seisi ruangan terdiam. Dan dengan itu, pesta mewah yang mereka banggakan hancur dalam satu kalimat. Kalimat itu, atas nama Linda Kencana, menggantung di udara seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Seisi ruangan terdiam. Bahkan musik latar yang tadi sempat dihentikan pun tidak berani kembali hidup. Nama Linda, nama yang selama ini mereka hina, nama yang mereka anggap kecil, kampungan, tidak berarti, kini muncul sebagai pemilik rekening orang yang sebenarnya membayar apartemen mewah itu. Tony dan Ibu Yati membeku, wajah mereka pucat, seperti darahnya tersedot keluar seketika. Bisikan-bisikan tamu mulai terdengar, kini tidak lagi halus tapi terbuka, tanpa sungkan, seperti pisau yang menusuk berulang-ulang. Linda, itu bukan istrinya Tony. Jadi apartemen ini, dia yang bayar. Lalu kenapa tadi Yati sombong sekali? Malunya, astaga, geng sosialita Ibu Yati mulai mundur satu persatu, menjaga jarak seolah-olah takut tertular aib. Tony terhuyung sedikit, tapi ia memaksa berdiri tegap, berusaha menyelamatkan gengsinya yang sekarang berjatuhan di lantai. Ada kesalahan pasti, katanya terbata-bata. Pak Haris menggeleng dengan wajah tegas dan kasihan sekaligus. Tidak ada kesalahan, Pak Tony. Kami menerima perintah resmi pembekuan. Selain itu, ada permintaan dari Kencana Digital. Ia berhenti sejenak. Tony dan Ibu Yati menahan napas untuk menghentikan seluruh acara di unit ini sampai investigasi selesai. Kencana Digital, Tony hampir berteriak. Nama itu seperti dipukul langsung ke wajahnya. Beberapa tamu terkejut. Astaga, itu perusahaan besar. Salah satu investor terbesar proyek ini. Tunggu, apa hubungannya dengan Linda? Ibu Yati tampak kehilangan keseimbangan. Ia meraih lengan Tony. Matanya membelalak tak percaya. Linda, mana mungkin? Dia cuma desainer grafis. Pasti ada yang salah. Tapi semua orang bisa melihat tidak ada yang salah. Dan bencana itu baru dimulai. Karena Pak Haris kemudian membuka file di tabletnya,
menghela napas panjang sebelum mengumumkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dengan sangat menyesal, mengingat status pembayaran kembali ke nol dan adanya indikasi penyalahgunaan dana, pihak manajemen memutuskan. Ia menatap langsung ke mata Tony dan Ibu Yati. Suara beratnya pecah menjadi kalimat yang mengguncang seluruh unit. Acara syukuran ini harus dihentikan sekarang juga, dan kami meminta semua tamu untuk segera mengosongkan unit. Seperti bom meledak, para tamu mundur tergesa-gesa. Wajah-wajah mereka penuh kecanggungan. Beberapa buru-buru mengambil tas, beberapa berpura-pura tidak mengenal Tony dan Ibu Yati. Bahkan ada yang merekam dengan ponsel. Dalam hitungan detik, apartemen mewah itu berubah dari tempat pesta menjadi medan kehancuran sosial. Ibu Yati menjerit, "Tidak, ini rumahku, ini apartemenku." Tapi tidak ada yang peduli. Pihak keamanan mulai memasuki ruangan, memandu tamu menuju pintu keluar dengan sopan namun tegas. Ibu Yati berusaha berdiri sambil gemetar, kebaya mahalnya kini tampak menyedihkan. "Tony, lakukan sesuatu. Bilang pada mereka apartemen ini milik kita." Tony membuka mulut, ingin membantah, ingin berteriak. Tetapi tidak satu kata pun keluar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sementara itu, dari kejauhan, tamu-tamu masih sempat berbisik, "Karma cepat amat ya." "Kasihan, nggak juga sih. Tadi sombong sekali, sekarang lihat." Dan di saat semua itu terjadi, Linda sedang menikmati teh hangat di rumah, dalam ketenangan yang tidak pernah ia rasakan selama 5 tahun, karena ia tahu ini baru permulaan. Kekacauan di unit apartemen itu semakin menjadi-jadi. Para tamu berhamburan pergi, seperti kawanan burung yang kaget oleh suara ledakan. Geng sosialita Ibu Yati, yang tadi berlomba-lomba menempel di sisinya demi gengsi, kini menyingkir cepat. Bahkan ada yang menutup wajah dengan tas mahal mereka, seolah-olah takut tertangkap kamera, sedang dekat dengan keluarga yang skandalnya sedang meledak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Ibu Yati terduduk di sofa beludru krem yang ia pilih sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Tangisnya pecah, memecah kemewahan palsu yang selama ini ia bangun. Air mata bercampur riasan mahalnya, membentuk garis hitam di pipi yang membuatnya tampak seperti badut pesta yang tersesat. "Tidak, ini rumahku. Ini punya aku." Ia menggumam berulang-ulang, suaranya pecah menjadi jeritan panik. Namun pihak keamanan tidak terpengaruh. 2 petugas mendekatinya dengan raut profesional yang dingin. "Mohon tenang, Bu. Kami harus mengosongkan unit ini." "Tidak, kalian tidak boleh mengusir aku. Ini apartemenku. Tony, lakukan sesuatu. Tony." Tony berdiri membatu, wajahnya merah dan pucat bergantian. Ia tampak seperti seseorang yang sedang mencoba memahami mimpi buruk yang terlalu nyata. Semua mata memandangnya sekarang, bukan dengan kekaguman seperti biasanya, tetapi dengan kecurigaan, cibiran, bahkan rasa puas. Seseorang di kerumunan berkata pelan, tapi cukup keras untuk terdengar. "Jadi selama ini mereka cuma pura-pura kaya. Pantas saja istrinya nggak pernah kelihatan." Seolah terpukul oleh kata-kata itu, Tony akhirnya bergerak. Dengan langkah goyah, ia mencoba menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya. "Ada kesalahan, ini semuanya kesalahan," teriaknya. Namun, sebelum ia bisa melangkah, Pak Haris kembali mendekat, dengan wajah jauh lebih pucat daripada sebelumnya. "Pak Tony, Bu Yati, ada hal lain." Para tamu membeku, menahan diri untuk tidak mendekat, tapi jelas tidak ingin melewatkan drama ini. Pak Haris menelan ludah sebelum bicara. "Kami mendapat panggilan darurat dari tim legal Kencana Digital. Mereka adalah salah satu investor terbesar proyek kami, dan mereka telah meminta kami membekukan properti ini atas dugaan penipuan dan penyalahgunaan dana." Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam jantung Tony. Investor terbesar, Kencana Digital, penipuan, dana dibekukan. Nama yang menari di kepalanya hanya satu, Linda. Kini semua potongan puzzle itu bersatu. Topeng usaha desain grafis itu, panggilan telepon-telepon Linda yang ia abaikan. Kartu kredit yang selalu lancar,
kemudahan hidup yang tidak pernah ia pertanyakan. Dan sekarang, kartu itu ditarik kembali dengan sekali perintah. "Tidak, tidak mungkin," bisiknya. Ibu Yati terpaku, matanya membelalak. "Linda, perempuan kampungan itu, tidak mungkin dia. Bagaimana bisa dia?" Pak Haris menghela napas panjang. "Bu, Kencana Digital adalah perusahaan raksasa, dan Linda Kencana adalah nama yang tercantum sebagai pemilik rekening transaksi." Ruangan menjadi senyap total. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Hanya suara napas panik Ibu Yati yang terdengar terisak-isak. Sementara itu, dari balik pintu yang kini dijaga ketat oleh keamanan, para tamu undangan sudah tidak lagi berbisik. Mereka sekarang merekam Tony yang terpaku seperti patung tanpa daya. Merekam Ibu Yati yang meronta seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Merekam seluruh kehancuran keluarga itu, kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Tony ingin berteriak. Ia ingin membela diri. Ia ingin menyalahkan siapa saja selain dirinya. Namun, hanya satu kalimat yang muncul di benaknya. "Linda, apa yang sudah kamu lakukan?" Dan ia belum tahu bahwa apa yang terjadi malam itu baru setetes kecil dari badai yang sedang Linda siapkan. Kekacauan itu semakin memuncak ketika pihak keamanan masuk lebih dalam ke unit apartemen. Langkah mereka tegas, profesional, namun tanpa sedikit pun belas kasihan. Para tamu yang tersisa segera diarahkan menuju lift. Beberapa masih sempat melirik Tony dan Ibu Yati sambil berusaha menahan senyum sinis. Beberapa lagi tertawa kecil sambil menutupi mulut dengan tangan. Setiap detik yang berlalu terasa seperti tamparan beruntun bagi keluarga yang selama ini hidup dengan topeng kemewahan. Ibu Yati masih berusaha mempertahankan gengsinya walau suaranya gemetar hebat. "Tidak, kalian tidak boleh mengusir aku. Ini apartemenku. Tanpa aku, proyek ini tidak ada apa-apanya." Seorang petugas keamanan memandangnya singkat, lalu berkata tenang, "Maaf Bu, unit ini belum menjadi milik siapapun. Pembayaran dibatalkan. Sesuai standar keamanan, semua tamu harus segera meninggalkan area." "Bohong, Tony. Katanya kamu bayar lunas." Tony menelan ludah. Ia ingin sekali berteriak balik bahwa dialah yang membayar lunas. Tapi kenyataannya, uang itu bukan miliknya. Ia bahkan tidak tahu dari mana uang itu datang selama ini. Dalam situasi seperti itu, ia hanya bisa memaksakan suara lemah. "Ibu, tenang dulu." "Tenang? Kamu suruh Ibu tenang. Kita diusir dari pesta kita sendiri." Ibu Yati benar-benar kehilangan kendali. Tangannya gemetar, tubuhnya bergetar, dan wajahnya penuh air mata bercampur riasan mahal yang meleleh. Sementara itu, Tony memandang sekeliling. Tatapan-tatapan tamu yang dulunya menghormatinya, memujinya, bahkan menjilatnya, kini berubah menjadi tatapan jijik, kasihan, bahkan ada yang jelas-jelas mengejek. Dan tepat ketika suasana mencapai puncak kekacauan, seorang lelaki paruh baya dengan setelan elegan melangkah maju. Dialah Pak Haris, perwakilan pengembang yang datang membawa kabar buruk sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya jauh lebih serius. "Mohon perhatian semuanya," serunya. "Henning." Seluruh ruangan fokus padanya. "Saya harus menyampaikan pesan resmi dari manajemen Menara Kencana." Ia menatap Tony dan Ibu Yati dengan mata penuh belas kasihan, tapi tetap profesional. "Mulai saat ini, seluruh aktivitas di unit 250 dihentikan, properti ini dibekukan, dan kami mohon dengan sangat..." Ia menelan ludah lagi, perlahan, seolah kata-katanya berat. Agar Ibu Yati dan Pak Tony ikut meninggalkan unit bersama tamu-tamu lainnya. Kalimat itu menghantam langit-langit pesta yang sudah hancur. Para tamu yang tadinya berdiri menonton kini benar-benar menyaksikan drama yang tidak pernah mereka bayangkan. Tony dan ibunya diusir dari apartemen yang selama ini mereka pamerkan. Ibu Yati meronta lagi. Tangisnya berubah menjadi jeritan histeris. "Aku tidak mau. Ini punya aku. Ini rumah aku. Kalian tidak punya hak." Dua petugas keamanan terpaksa menopangnya agar tidak roboh.
Tony merasa kepalanya berputar, dunia seakan bergoyang. Ia ingin lari, tapi tidak ada tempat untuk lari. Ingin marah, tapi tidak tahu pada siapa ia harus marah. Ingin menyalahkan Linda, tapi bahkan mulutnya tidak mampu mengucapkannya. Ia hanya berdiri kaku seperti patung yang retak di tengah ruangan megah yang kini berubah menjadi neraka sosial. Sementara itu, para tamu masih menonton. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Kamera mengarah pada wajah Tony dan Ibu Yati yang penuh kepanikan dan air mata. Dan di antara suara-suara kacau, ada satu kalimat kecil yang terdengar jelas. Pantas istrinya nggak diajak. Mungkin dia sudah tahu. Malam itu, reputasi Tony hancur. Harga diri Ibu Yati rontok dan seluruh keluarga itu jatuh. Tanpa Linda perlu menyentuh satu pun dari mereka. Karena yang menghancurkan mereka bukan Linda, tapi keserakahan mereka sendiri. Di tengah kepanikan itu, tamu-tamu mulai berdesakan menuju pintu keluar. Petugas keamanan tetap menjaga nada suaranya sopan, tetapi ketegasan mereka tidak bisa disembunyikan. Mereka memandu satu persatu tamu turun ke lobi, seolah-olah seluruh pesta mewah itu hanyalah bangunan pasir yang dihancurkan oleh ombak besar. Ibu Yati masih meraung menolak kenyataan. Aku tidak mau pergi. Kalian semua harusnya pergi. Ini apartemen aku. Namun suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk dan rasa malu yang semakin menggulungnya. Ia memeluk sofa, mencengkeram bantal dekoratif, seolah-olah itu dapat menyelamatkannya dari kehancuran. Sementara itu, Tony berdiri kaku, wajahnya seperti kertas putih, dadanya naik turun, napasnya terengah-engah seperti orang yang baru saja berlari menghindari ancaman. Tetapi, ancaman itu tidak bisa dihindari, karena datang dari tempat yang tidak pernah ia bayangkan, dari perempuan yang ia hina selama bertahun-tahun. Tony meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menekan nomor Linda. Sekali, 2 kali, 10 kali. Tidak aktif. Ia menekan lagi, kali ini lebih keras, seolah tekanan fisik bisa memaksa panggilan tersambung. Tetap tidak aktif. Cepat angkat, Linda, teriaknya. Namun, yang kembali hanya suara robot. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Wajah Tony berkedut menahan emosi yang campur aduk, malu, marah, dan ketakutan yang menekan dadanya sampai terasa sesak. Ini semua pasti karena dia. Dia merencanakan ini, gumamnya. Pak Haris kembali mendekat, menatap Tony dengan raut prihatin. Pak Tony, kami harus mengosongkan ruangan sekarang. Tony memejamkan mata, lalu menunduk. Ia tahu ia sudah kehabisan pilihan. Ia membungkuk sedikit, mencoba mengangkat ibunya yang masih berpegangan pada sofa. Bu, ayo, kita harus pergi. Aku tidak mau. Tony, tolong lakukan sesuatu. Ibu Yati merintih, suaranya hancur. Namun Tony sudah bukan Tony yang sombong tadi. Ia kini hanyalah bayangan dari dirinya. Seorang pria yang seluruh kebohongan yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya runtuh dalam satu malam. Tarikan Tony pada lengan ibunya terlalu keras hingga Ibu Yati tersungkur, berlutut di lantai. Tony, jeritnya. Tony tak peduli lagi, bukan karena ia tidak sayang, tetapi karena ia terlalu panik dan malu untuk berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini. Ia harus pergi sebelum ada yang mengenalinya, sebelum videonya tersebar. Dengan langkah kasar, ia memapah ibunya yang masih menangis, menyeret tubuhnya menuju lift yang sudah menunggu. Para tamu, sebagian masih berkerumun di lobi, menatap mereka dengan campuran kaget dan jijik. Lihat tuh, Yati diusir. Katanya kaya raya. Wah, karma datang cepat. Begitu pintu lift tertutup, Ibu Yati menangis semakin keras. Tony, kita harus pulang. Kita harus bicara dengan Linda. Dia tidak boleh melakukan ini. Dia tidak bisa mempermalukan ibu begini. Tony tidak menjawab. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu Linda memang bisa. Dan Linda baru saja memulai. Saat mereka keluar dari gedung, Tony segera memasukkan tiket valet ke petugas parkir, menunggu sedan mewah mereka dibawa keluar. Mobil datang, ia membuka pintu dengan kasar dan memasukkan ibunya yang masih terisak masuk. Begitu ia duduk di kursi pengemudi,
Ia menginjak pedal gas dalam-dalam dan melesat pergi dari lobi Menara Kencana. Tinggalkan pesta kehinaan itu dengan ban berdecit. Namun, ia tidak sadar bahwa apa yang menunggunya di rumah lebih mengerikan daripada apapun yang terjadi di apartemen itu. Karena rumah yang dulu ia banggakan sebagai miliknya, sebentar lagi bukan miliknya lagi. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Tony mengemudi dengan kecepatan berlebihan, melanggar lampu merah, hampir menabrak sepeda motor yang melintas. Setiap kilatan cahaya dari lampu jalan terasa seperti tusukan ke dalam kepalanya yang sudah dipenuhi rasa panik. Di sebelahnya, Ibu Yati memukul-mukul dashboard sambil menangis histeris. "Hancur! Hidup ibu hancur, Tony! Semua gara-gara perempuan sialan itu. Dia pasti merencanakan ini. Dia sengaja mempermalukan kita di depan semua orang." Tony tidak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Pikiran yang berputar lebih cepat dari mobil yang ia kemudikan. Di kepalanya, potongan-potongan realitas mulai tersusun. Kartu diblokir, apartemen dibekukan, pembayaran ditarik, nama Linda muncul sebagai pemilik rekening. Kencana digital terlibat, kekacauan di pesta semakin memburuk. Lalu satu kalimat muncul di dalam benaknya. Kalau Linda bisa melakukan ini, apa lagi yang bisa dia lakukan? Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tony merasakan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada rasa malu. Ketakutan. Ketakutan yang merayap pelan, masuk dari tulang belakang, naik ke tengkuk, lalu menjerat sampai dadanya terasa sesak. Ibu Yati masih berteriak-teriak, tidak berhenti menyalahkan Linda. "Kamu harus ceraikan dia, harus! Sekarang juga, bawa dia ke hadapan ibu, suruh dia minta maaf." Tony menggertakkan gigi, tetapi tidak membalas. Ia hanya memusatkan pandangannya ke jalanan gelap menuju rumah mewah mereka. Beberapa menit kemudian, mereka tiba. Namun sesuatu terasa aneh. Gerbang rumah tertutup rapat. Tidak ada cahaya dari pos satpam. Tidak ada suara penjaga yang biasanya menyambut. Tony menekan tombol remote gerbang, tidak bergerak. Ia tekan lagi, dan lagi. Tetap tidak ada reaksi. Sebuah firasat buruk merayap di dadanya. Ia turun dari mobil, lalu berteriak, "Satpam, buka gerbangnya! Hei, buka gerbang!" Tidak ada jawaban. Pos satpam gelap, sunyi. Terasa seperti rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Sesuatu pecah di dalam diri Tony. Dia memanjat gerbang besi itu dengan kasar. Kemeja sutra robek, tangannya tergores, tapi ia tidak peduli. Ibu Yati hanya terpaku di dalam mobil, ternganga melihat putranya panik seperti orang yang kehilangan kewarasan. Tony jatuh di sisi dalam gerbang, lalu berlari ke pintu rumah. Ia menempelkan ibu jarinya ke pemindai sidik jari. Bip! Akses ditolak. Ia mencoba lagi. Bip! Akses ditolak. "Linda! Buka pintunya!" Ia memasukkan kode manual. Kode salah. Kode apa pula ini? Tony mengamuk menendang pintu berkali-kali. Tidak berhasil. Ia berlari ke sisi rumah, mencoba pintu dapur. Terkunci. Putus asa, ia mengambil pot besar dari teras dan melemparkannya ke jendela kaca. Krak! Ah! Kaca pecah berhamburan di lantai. Alarm rumah langsung berbunyi memekakkan telinga. Tony menjulurkan tangan melalui pecahan kaca, membuka kunci dari dalam, lalu mendobrak masuk. "Linda! Keluar kamu! Di mana kamu?" Tak ada suara, tak ada gerakan. Rumah yang biasanya terang dan hangat kini gelap seperti rumah kosong yang ditinggalkan lama. Ibu Yati menyusul masuk melalui pecahan kaca sambil terisak dan gemetar. "Tony, rumahnya kosong," ujarnya pelan. Suaranya putus-putus oleh ketakutan. Tony menaiki tangga dengan langkah besar, berteriak-teriak mencari Linda. Ia menendang pintu kamar. Kosong. Tempat tidur rapi. Lampu temaram. Ia menuju lemari pakaian Linda. Ketika pintunya dibuka, kosong. Tidak ada gaun, tidak ada jilbab, tidak ada tas, tidak ada sepatu. Bahkan gantungan bajunya pun hilang, seolah Linda tidak pernah ada. Tony merasa tubuhnya melemas, lututnya hampir roboh. Dia pergi, gumamnya. Dia benar-benar pergi.
Ibu Yati memegangi dadanya, nyaris pingsan. Tidak mungkin. Dia kabur. Dia kabur membawa barangnya. Tony tidak mendengar ibunya. Matanya tertancap pada meja rias Linda, yang juga bersih. Hanya ada 3 benda. Kunci mobil sedan mewah yang ia kendarai. Sebuah kotak perhiasan hitam. Secarik kertas kecil yang dilipat rapi. Tony membuka kotak itu. Di dalamnya hanya 1 cincin kawin. Cincin yang ia berikan kepada Linda dulu, yang juga Linda bayar sendiri. Dengan tangan gemetar, ia membuka kertas kecil itu. Tulisan tangan Linda rapi dan elegan. Semua yang kamu pakai dan nikmati adalah milikku. Rumah ini, mobil itu, bahkan kemeja di badanmu. Sekarang aku mengambilnya kembali. Selamat menikmati sisa hidupmu. Jangan cari aku. Tony meremas kertas itu sampai hancur di tangannya. Dan tepat saat ia melakukannya, ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan suara kasar dan penuh amarah. "Halo, siapa ini?" Suara perempuan tenang dan profesional menjawab. "Selamat malam, Pak Tony. Saya Tiara dari firma Hukum Kencana. Saya menelepon untuk mengonfirmasi bahwa surat somasi penagihan utang perusahaan dan gugatan cerai atas nama klien kami, Linda, akan diantarkan ke alamat Anda besok pagi pukul 8. "Mohon diterima," Tony gemetar. Tiara menutup telepon dengan 1 kalimat dingin. "Selamat malam, Pak." Panggilan terputus. Tony berdiri di tengah rumah gelap yang bukan lagi miliknya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu apa rasanya berada di titik terendah. Rumah itu sunyi. Sunyi dengan cara yang menakutkan. Seolah semua suara kehidupan sudah dicabut dari tempat itu. Alarm yang tadi memekakkan telinga tiba-tiba berhenti, seakan mengikuti perintah tak terlihat. Kini hanya ada napas Tony dan Ibu Yati yang berat, panik, dan bergema di dalam rumah yang gelap dan dingin. Tony menatap ponselnya yang masih ia genggam erat. Nama-nama yang baru saja ia dengar. Tiara, Kencana Digital, gugatan cerai, somasi penagihan utang, berputar-putar di dalam kepalanya, membuat pikirannya seperti labirin yang tidak bisa ia keluar. Sementara itu, Ibu Yati merangkak mendekati putranya, memegang kaki celana Tony seperti orang yang tenggelam mencari pegangan. "Tony, telepon dari siapa? Apa yang dia bilang? Jangan diam saja. Tony!" Tony tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku, matanya kosong, tatapannya terpaku pada kertas yang telah ia remas. Kertas kecil dari Linda yang membuat jantungnya seperti diremas tanpa ampun. "Selamat menikmati sisa hidupmu. Jangan cari aku." Kalimat itu seperti mantra gelap yang bergema berulang-ulang di dalam kepalanya. Ibu Yati mengguncang kaki Tony dengan kasar. Suaranya bernada histeris. "Tony, jawab ibu. Apa yang terjadi?" Tony akhirnya bergerak. Tetapi bukan untuk memeluk ibunya, bukan untuk menenangkan, bukan untuk menjelaskan. Ia mendorong tangan ibunya dengan kasar. "Diam, Bu!" Suara Tony pecah, bergetar, karena amarah dan rasa takut yang menumpuk di dada. Ibu Yati terperanjat. Ia tak pernah melihat putranya berteriak seperti itu. Ia terdiam, lalu menangis lagi. Kali ini lebih pelan, lebih rapuh. Tony berjalan limbung ke arah tangga, duduk di anak tangga paling bawah. Tangannya menutupi wajahnya. Tubuhnya gemetar parah, seperti seseorang yang baru saja melihat neraka, terbuka di depan matanya. Ia merasa seluruh dunianya hancur. Rumah hilang, mobil hilang, pekerjaan terancam hilang, istrinya hilang, nama baik hilang. Semua itu dalam 1 malam. Ia ingin menenangkan pikirannya. Namun semakin ia mencoba berpikir jernih, semakin ia menyadari bahwa Linda bukan lagi Linda yang dulu ia anggap lemah. Linda telah berubah menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Tony tak sanggup hadapi. Dengan tangan gemetar, Tony membuka ponselnya. Ia tidak mencari nomor Linda. Ia tahu itu sia-sia. Sebaliknya, ia membuka mesin pencari. Ia mengetik kata yang paling menakutkan baginya malam itu. Kencana Digital. Ia menekan cari. Dan dunia yang selama ini ia abaikan. Terbuka lebar di depan matanya. Artikel demi artikel bermunculan. Forbes Asia. Kencana Digital. Raksasa investasi teknologi Asia Tenggara.
Bloomberg, kerjasama strategis kencana digital dengan investor Silicon Valley. Majalah ekonomi, pendiri misterius berinisial L. Investor wanita paling berpengaruh. Tony menggulir lebih jauh, matanya membesar. Foto kecil buram di salah satu artikel. Seorang wanita berhijab sedang menerima penghargaan di Dubai. Foto itu jauh, siluetnya tidak jelas. Tapi Tony mengenal postur itu, gerakan itu. Caranya berdiri, itu Linda. Linda yang ia hina, Linda yang ia remehkan, Linda yang ia anggap perempuan kampungan tak berharga. Dan kini, Linda adalah penguasa kerajaan yang membuatnya bertekuk lutut. Tony menutup mulutnya, tubuhnya goyah, matanya memanas. "Oh Tuhan," bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. "Linda, siapa sebenarnya kamu?" Ibu Yati yang mendengar nama itu langsung bangkit dan histeris lagi. "Linda? Apalagi tentang perempuan itu? Tony, dia tidak boleh menang. Kita harus ambil kembali semuanya. Kamu suaminya. Kamu berhak." Tony menatap ibunya dengan wajah kosong. "Tidak, Bu." Suaranya serak, mati. "Dia bukan istriku lagi." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tony benar-benar mengakui satu hal. Linda jauh lebih kuat dari dirinya. Tony menatap layar ponsel yang masih menampilkan foto buram Linda di Dubai. Wanita yang dulu ia ejek karena penampilannya yang sederhana, kini menerima penghargaan internasional di panggung megah. Tangannya gemetar, seakan ponsel itu adalah ular, berbisa yang siap menggigit kapan saja. Ibu Yati masih tidak bisa menerima kenyataan. Tidak mungkin, Tony. Linda itu cuma desainer grafis, cuma perempuan kampungan. Tidak mungkin dia punya perusahaan besar. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini pada kita. Namun Tony tidak menjawab. Ia kini tahu bahwa seluruh dunia yang ia bangun selama bertahun-tahun dibangun di atas kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Ia mengira Linda lemah. Ia mengira Linda bergantung padanya. Padahal ialah yang selama ini hidup bergantung pada Linda tanpa ia sadari. Ia meletakkan ponselnya perlahan, wajahnya pucat pasi. Ibu Yati mendekat, memaksanya bicara. "Tony, kamu harus lakukan sesuatu. Kita harus perangi dia. Kita tidak bisa dibiarkan dipermalukan begini." Tony. Namun sebelum Tony sempat menjawab, sirene polisi terdengar dari luar. "Wuh! Wuh! Wuh!" Lampu biru merah berputar menembus jendela kaca yang pecah, memantulkan cahaya mengerikan ke dalam rumah yang kini gelap. Langkah kaki terdengar di halaman depan, bukan satu, tapi beberapa. Ibu Yati langsung menjerit histeris. "Tony, kenapa ada polisi? Apalagi ini?" Tony melompat berdiri, wajahnya pucat pasi. Ia akhirnya menyadari sesuatu ketika ia memecahkan jendela rumah tadi. Alarm otomatis, rumah terkoneksi ke sistem keamanan eksternal. Sistem keamanan milik siapa? Linda. Sebuah gedoran keras menggema di pintu depan. "Dug! Dug! Dug! Polisi! Buka pintunya! Segera!" Ibu Yati memeluk Tony sambil menangis terisak-isak. Tubuhnya bergetar seakan dunia runtuh di sekelilingnya. "Tony, tolong! Ibu takut! Tony!" Tony panik dan ketakutan melangkah ke pintu. Ia berteriak, "Tunggu! Jangan tembak! Saya pemilik rumah ini." Dari luar, suara tegas menjawab, "Buka pintunya perlahan, Pak." Dengan tangan gemetar, Tony membuka kunci pintu yang tadi ia dobrak. Pintu terbuka. 2 polisi berdiri di teras, lengkap dengan senter dan rompi taktis. Di belakang mereka ada 2 petugas keamanan swasta dengan seragam kencana secure, divisi keamanan milik Linda. Saat Tony melihat logo itu, ia merasa lututnya hampir lemas. Salah satu petugas keamanan maju, menatap Tony dengan wajah profesional yang dingin. "Nama Anda ada di daftar kami, Pak, tapi bukan sebagai pemilik rumah." Tony mengerutkan kening. "Apa maksud Anda? Ini rumah saya." Petugas itu mengangkat sebuah tablet dan memperlihatkan data kepemilikan properti. "Menurut sistem kami, rumah ini telah lunas dibeli oleh Nyonya Linda Kencana 3 tahun sebelum pernikahan Anda. Anda hanya terdaftar sebagai penumpang yang diizinkan tinggal." Tony terpaku. Ibu Yati ternganga. Mulutnya terbuka tanpa suara, lalu menjerit. "Apa? Kita menumpang?
Di rumah sendiri? Polisi melangkah maju. Kami menerima laporan pembobolan paksa dan kerusakan properti. Kami butuh Bapak ikut kami untuk pemeriksaan. Apa? Tony teriak panik. Ini salah paham. Ini rumah saya juga. Saya tinggal di sini sejak... Petugas keamanan memotongnya. Bukan lagi, Pak. Akses Anda telah dicabut oleh pemilik sah. Ibu Yati menjerit semakin keras, memukul-mukul dadanya. Tony, kita diusir. Kita diusir dari rumah kita sendiri. Polisi tetap tegas. Kami mohon Bapak ikut kami untuk pemeriksaan, atau kami terpaksa mengambil tindakan. Tony mengangkat kedua tangannya, suaranya parau. Baik, baik, saya ikut. Namun sebelum polisi menggiringnya, salah satu petugas keamanan menyerahkan sebuah amplop coklat tebal padanya. Ini titipan dari Nyonya Linda. Harap dibaca. Tony menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Isi amplop itu: tagihan perbaikan jendela, biaya panggilan darurat, biaya keamanan, dan invoice sewa rumah untuk hari ini adalah hantaman terakhir yang membuatnya ingin roboh. Dan saat polisi memintanya keluar rumah untuk pemeriksaan singkat, Tony akhirnya menyadari satu hal. Linda bukan hanya meninggalkannya, Linda menghapusnya dari hidupnya sepenuhnya. Polisi akhirnya tidak membawa Tony ke kantor, tetapi hanya setelah negosiasi yang panjang, memalukan, dan sangat merendahkan. Petugas keamanan Kencana Secure, yang jelas memiliki wewenang lebih besar dibanding siapapun di tempat itu, bertindak sebagai mediator. Klien kami, Nyonya Linda Kencana, tidak berniat memperpanjang kasus pidana perusakan properti, kata salah satu petugas itu dengan suara datar. Jika Bapak dan Ibu bersedia meninggalkan properti ini secara sukarela. Malam ini juga. Pilihan yang diberikan sama sekali tidak terdengar seperti pilihan. Diusir secara sukarela atau diborgol dan dibawa. Tony menunduk. Ibu Yati terisak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan 4 pasang mata petugas keamanan mengawasi, Tony dan Ibu Yati benar-benar diusir dari rumah itu. Tidak ada koper, tidak ada pakaian, tidak ada barang pribadi, tidak ada waktu untuk mengambil satupun kenangan. Semua milik Linda, semua dianggap aset Kencana Digital, dan mereka hanyalah penyusup yang kehabisan masa izin tinggal. Bolehkah kami ambil baju ganti? Tanya Tony, suaranya kecil seperti anak kecil yang ketakutan. Tidak bisa, Pak, jawab petugas dingin. Instruksi Nyonya Linda sangat jelas. Seluruh barang di rumah ini, termasuk pakaian yang dibeli dengan fasilitas beliau, dikategorikan sebagai aset perusahaan. Anda keluar hanya dengan pakaian yang melekat di tubuh. Ibu Yati hampir pingsan. Kebaya mahal yang ia banggakan malam itu kini terasa seperti kain kutukan. Mereka berdua berjalan keluar rumah, diikuti langkah petugas keamanan. Begitu melewati gerbang, brang! Gerbang besi besar itu tertutup, mengeluarkan suara dentuman dingin, menggema seperti palu yang memukul peti mati. Tak lama kemudian, lampu-lampu taman, balkon, dan ruang tamu padam satu persatu. Rumah besar itu kini gelap total, kosong, menakutkan, seolah-olah menertawakan mereka. Ibu Yati memegangi dadanya, tubuhnya gemetar kencang. Tony, bagaimana ini? Kita harus kemana? Tony memegang ponselnya dan mencoba membuka aplikasi taksi online. Tapi setiap kali ia mencoba membayar, transaksi ditolak. Metode pembayaran tidak valid. Kartu kamu tidak aktif? Tony memaki keras. Linda memblokir semuanya. Ia merogoh dompetnya. Ia tidak pernah membawa uang tunai. Mengapa harus? Ketika semuanya selalu dibayar otomatis. Namun malam itu, yang tersisa hanya beberapa lembar uang 100 ribuan yang lusuh, entah dari mana. Cukup untuk taksi murah. Itu saja. Mereka berjalan perlahan menuju jalan raya, berdua, seperti dua orang gelandangan yang kehilangan arah. Ibu Yati berjalan tertatih-tatih, hak tinggi selop pestanya membuat setiap langkah terasa seperti siksaan. Setelah hampir 30 menit, sebuah taksi tua berhenti. Sopirnya menatap mereka dari kaca spion, bingung melihat pakaian mewah yang lusuh dan wajah mereka yang kacau. "Kemana, Pak?" tanyanya. Tony tidak punya pilihan lain, ke rumah lama. Rumah tua warisan orang tuanya, yang selama ini selalu diabaikan dan dihina Ibu Yati.
Jalan Kenari, rumah lama ibu saya, jawab Tony lirih. Perjalanan itu sunyi. Tidak satu pun dari mereka berbicara. Hanya suara ban mobil tua yang menggilas jalan aspal. Begitu sampai, sopir taksi menurunkan mereka di depan rumah tua kusam yang gelap. Catnya mengelupas, halaman berbau tanah lembab. Ibu Yati terkejut luar biasa. "Tony, kita tinggal di sini. Rumah kumuh Begin." "Diam, Bu." Tony memotong, suaranya lemah. "Kita tidak punya tempat lain. Rumah itu gelap. Air dan listrik sudah terputus sejak sebulan lalu, atas permintaan Ibu Yati sendiri. Ia tidak pernah berpikir akan kembali ke sini." Tony harus mendobrak pintu rumahnya sendiri untuk kedua kalinya malam itu. Begitu pintu terbuka, bau pengap menyambut mereka, debu tebal menyelimuti furnitur lama. Tidak ada lampu, tidak ada air, tidak ada tempat tidur yang layak. Malam itu, di rumah kecil dan gelap itu, Ibu Yati tidur di sofa tua dengan kebaya pestanya yang robek dan kotor, menangis dalam diam. Sementara Tony tidur di lantai dingin, menggunakan lengannya sebagai bantal, menatap langit-langit yang hitam tanpa suara. Semua yang mereka miliki sudah hilang. Semua kenyamanan yang selama ini mereka anggap hak, kini sirna tanpa jejak. Dan ketika mata Tony perlahan terpejam, satu pikiran mengiris hatinya. Linda sudah memulai perang yang tidak mungkin ia menangkan. Pagi berikutnya tidak datang dengan cahaya atau harapan, melainkan dengan siksaan baru yang lebih kejam daripada malam sebelumnya. Sinar matahari yang menembus jendela berdebu membuat Tony terbangun dari tidur singkatnya. Tubuhnya pegal, lehernya sakit, dan kepalanya berdenyut keras. Ia membuka mata perlahan dan mendapati kenyataan pahit. Rumah itu benar-benar seperti penjara tua. Pengap, gelap, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada makanan. Di sofa tua, Ibu Yati meringkuk memakai kebaya pestanya yang kusut, robek, dan penuh bekas air mata. Ia terlihat jauh lebih tua, seperti puluhan tahun lebih tua dalam satu malam. Tony meraih ponselnya yang tergeletak di lantai. Hanya tersisa 6% baterai. Begitu ia menyalakannya, puluhan notifikasi masuk membanjiri layar. Grup keluarga, grup arisan, grup kantor, chat pribadi, semuanya sama. Rekaman video pesta penghinaan yang sudah viral. Thumbnail video itu menunjukkan Ibu Yati sedang menjerit dan diangkat paksa oleh keamanan. Wajahnya penuh make-up yang lumer, pakaian mewahnya terlihat konyol, rambutnya berantakan. Captionnya menyakitkan. Sosialita pura-pura kaya diusir dari apartemen mewah. Ibu mertua kena karma 4. Suami hidup dari uang istrinya, Tony membeku. Ia memutar salah satu video itu. Dalam video, terdengar suara-suara tamu. "Kasian, enggak lah. Selama ini sombong banget. Ternyata apartemennya bukan milik mereka. Astaga, malu banget." Wajah Ibu Yati menangis, berteriak, memohon. Tony menutup ponselnya. Dada terasa seperti dihimpit batu besar. Ia ingin memecahkan ponsel itu. Ingin menghancurkan semuanya. Namun ia tidak sempat melampiaskan amarah. Ibu Yati terbangun dan bertanya, suara parau. "Tony, apa kamu dapat kabar dari Linda? Dia bilang apa? Dia mau maafkan kita, kan?" Tony tidak menjawab. Ia tidak sanggup menjawab. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana Linda mampu membuat mereka terpuruk sedalam ini dalam waktu kurang dari 24 jam. Kelaparan mulai terasa, perut Tony perih. Ia membuka lemari dapur, semua kosong. Ia membuka kulkas, dinginnya sudah lama mati. Ia ingin marah, ingin berteriak. Namun, yang keluar hanyalah desahan putus asa. Akhirnya, dengan rasa malu menyesakkan dada, Tony mengetuk pintu tetangga tua yang dulu pernah dihina oleh Ibu Yati. "Pak, Bu, boleh saya minta sedikit air? Sedikit saja," katanya sambil menunduk. Tetangga itu memandang Tony lama, kecewa, tetapi juga iba. Ia memberikan 2 bungkus mie instan mentah dan air galon kecil. Tony menahan air mata. Ia kembali ke rumah tua itu dengan wajah tertunduk, membawa makanan yang bahkan gelandangan pun jarang makan mentah seperti itu. Di dalam rumah, Tony dan Ibu Yati duduk bersila di lantai, mengunyah mie instan mentah dalam diam.
Setiap gigitan terdengar begitu menyedihkan, seolah hidup sedang mengejek mereka tanpa belas kasihan. Air mata Ibu Yati terus menetes. Tony tidak lagi marah, yang tersisa hanya rasa kosong. Hampa. Tidak ada masa depan. Tidak ada jalan keluar. Tetapi siksaan itu belum selesai karena begitu ponselnya hampir mati. Sebuah panggilan masuk, nomor kantor. Dengan suara bergetar, Tony mengangkat. "Pak Tony, mohon langsung ke kantor besok pagi. Direktur ingin bertemu." Tony menelan ludah. Ia tahu persis apa yang akan terjadi. Dan itu akan menjadi pukulan yang jauh lebih besar daripada semua yang ia alami sejauh ini. Keesokan harinya, Tony berangkat ke kantor dengan pakaian yang masih basah setengah, kusut, dan berbau apek. Hasil cuci darurat semalam yang ia lakukan bersama ibunya memakai air galon. Ia tidak punya pilihan lain. Itu satu-satunya pakaian yang tersisa. Ia harus meminjam uang tunai dari Ibu Yati, sisa beberapa lembar lusuh dari dompetnya, untuk naik ojek menuju kantor. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan menuju eksekusi. Begitu tiba di lobi kantor, semua mata langsung tertuju padanya. Bisikan-bisikan yang dulu penuh kekaguman kini berubah menjadi cibiran. "Ya Tuhan, itu Tony. Kenapa bajunya kayak gitu? Katanya istrinya kaya raya. Sekarang jadi apa?" Tony pura-pura tidak mendengar, walau setiap kata menusuk jantungnya. Ia menuju ruangannya, menempelkan kartu akses. Tuut. Akses ditolak. Seorang staf HR menghampirinya dengan ekspresi datar. "Pak Tony, Ibu Direktur menunggu Anda." Detik itu, Tony tahu hidupnya akan berubah. Ia masuk ke ruang direksi. Ibu Direktur duduk dengan wajah tegang, jauh berbeda dari biasanya. "Tony, silakan duduk." Tony duduk. Tangannya gemetar. Ada tumpukan kertas di atas meja, surat pemberhentian kerja. "Tony, selama ini perusahaan mempertahankan Anda karena satu alasan, kemitraan kita dengan Kencana Digital. Mereka mensponsori posisi Anda." Jantung Tony jatuh ke dasar bumi. Namun, pagi ini kami menerima email resmi dari Kencana Digital. Semua investasi dan kerjasama dibatalkan, efektif seketika. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Tony tepat di mata. "Dan Tony, Anda adalah alasan pembatalan itu." Tony gemetar. "Bu, saya bisa jelaskan, ini hanya masalah rumah tangga. Saya tidak..." Ibu Direktur mengangkat tangan. "Kami tidak peduli masalah pribadi Anda. Yang kami pedulikan adalah kerugian perusahaan ini." Ia mendorong surat pemberhentian itu ke arah Tony. "Selamat pagi, Tony. Anda resmi diberhentikan tanpa pesangon." Tony tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia keluar dari kantor itu seperti orang mati berjalan. Langkahnya berat. Masyarakat yang melewatinya di trotoar pun menatapnya dengan heran. Saat ia duduk di pinggir jalan, mencoba bernapas, seorang kurir motor mendatanginya. "Pak Tony." Tony mengangguk lemah. Kurir itu memberikan amplop coklat besar, berisi surat gugatan cerai, surat somasi penagihan utang sebesar 10 miliar yang selama ini ditransfer Linda ke rekeningnya. Bukti-bukti transfer. Dokumen hukum yang siap diproses jika ia gagal membayar. Tony merasa dunia runtuh menimpanya. Ia tidak punya rumah, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan sekarang ia dikejar utang 10 miliar. Ia pulang ke rumah tua itu dengan tubuh lunglai. Ibu Yati langsung memeluknya. "Tony, bagaimana? Kantormu bilang apa?" Tony menutup wajahnya. "Kita sudah habis, Bu." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Tony menangis. Menangis seperti anak kecil. Menangis sampai tubuhnya gemetar. Namun hidup masih belum selesai menghukumnya. Karena besok pagi, ia harus menghadapi Linda di gedung Kencana Tower. Pagi berikutnya, Tony dan Ibu Yati berdiri gugup di depan Kencana Tower, gedung pencakar langit megah yang memantulkan cahaya matahari seperti istana kaca. Orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang, sementara mereka berdua berdiri dengan pakaian setengah basah, lusuh, dan lecek. Kontrasnya terlalu menyakitkan untuk dilihat. Mereka dibawa ke lantai 40 oleh resepsionis. Tiara sudah menunggu, tegas, rapi, dan dingin. "Silakan ikut saya," katanya. Mereka melewati area kerja yang sunyi dan profesional.
Semua orang yang melihat mereka tampak jijik, bingung, atau prihatin. Akhirnya, mereka tiba di ruang rapat besar dengan meja panjang dan kaca transparan yang memperlihatkan seluruh kota. Di ujung meja, Linda duduk. Dengan blazer hitam mahal, jilbab arang yang elegan, dan tatapan dingin yang menusuk. Tidak ada jejak wanita pasrah yang pernah Tony hina. Tiara berdiri di sampingnya. Di sisi lain, Direktur Keuangan dan penasihat hukum duduk dengan rapi. Linda tidak menoleh saat mereka masuk. Ia hanya berkata, "Duduklah." Ibu Yati berlutut sambil menangis, memegang tangan Linda. "Linda, nak, ibu mohon, maafkan ibu. Jangan penjarakan Tony. Hukum ibu saja. Ambil apa saja yang ibu mau." Linda tidak menatapnya, hanya berkata, "Satpam, tolong angkat beliau. Lantai marmer ini dingin." Ibu Yati didudukan paksa di kursi paling ujung meja. Linda menutup laptopnya. "Baik, waktu Anda 15 menit. Setelah ini, saya ada rapat dengan investor Tokyo." Tony menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Linda, saya tidak pernah bermaksud. Saya pikir itu uangmu. Saya tidak..." "Berhenti," kata Linda. Ia menatap Tony untuk pertama kalinya. Tatapan yang tidak mengandung sisa cinta sedikit pun. "Saya tidak peduli perasaan Anda. Saya peduli pada fakta." Tiara menyalakan layar di dinding, menampilkan grafik, data, dan bukti. Selama 5 tahun terjadi pengalihan dana tidak sah sebanyak 10 miliar. Pak Tony menandatangani dokumen palsu yang membuatnya pelaku utama penggelapan. Tony ingin menyangkal, tapi wajahnya pucat. Linda melanjutkan, "Saya beri 2 pilihan." Ia menepuk 2 map, merah dan biru. Opsi A, map merah, semua dibawa ke jalur pidana. Tony masuk penjara minimal 15 tahun. Rumah Jalan Kenari disita sebagai cicilan pertama. Sisa utang dibayar seumur hidup setelah keluar penjara. Ibu Yati menjerit kecil. Opsi B, map biru. Gugatan pidana ditangguhkan. Rumah Jalan Kenari disita total. Tony bekerja di tambang nikel Halmahera sebagai mandor lapangan. Gaji UMR dipotong 80% hingga utang lunas dalam 35 tahun. Jika menghilang atau membolos, Linda akan langsung mengaktifkan opsi A. Ruangan sunyi. Tony memandang map itu. Tangannya gemetar parah. Ia menatap Linda, wanita yang dulu ia remehkan. "Linda, kamu tidak akan benar-benar melakukan ini, kan?" Linda berdiri. "Saya tidak menghancurkan hidup Anda, Tony. Anda yang menghancurkan milik saya selama 5 tahun. Saya hanya mengambilnya kembali." Suara itu dingin, jernih, dan benar. Tony akhirnya meraih map biru. Ia menandatangani kontrak. Air matanya jatuh ke kertas. Tangannya menggigil. Tiara berkata pelan, "Selamat datang di Kencana Group, Pak Tony. Tiket pesawat Anda berangkat hari ini." Ibu Yati menjerit. Dipapah satpam keluar gedung. Ia menangis, memaki, memohon, tetapi tidak ada yang peduli. Tony dibawa ke basement. Diberikan koper lusuh berisi seragam tambang. Diberi tiket pesawat satu arah. Itulah akhir dari hidup lamanya. Beberapa bulan kemudian, Linda berdiri di balkon penthouse baru, menghirup udara laut. Tiara berdiri di sampingnya, tersenyum. "Laporan dari Halmahera masuk," katanya. "Produksi meningkat. Karyawan baru, Pak Tony, kerjanya keras." Linda menatap matahari terbenam. "Bagus," katanya lembut. "Tapi pastikan semua hak pekerja diberikan. Aku tidak ingin berubah seperti orang yang pernah aku benci." Ia tersenyum kecil. Senyum seorang wanita yang akhirnya bebas. Senyum yang menutup buku lama dan membuka kehidupan baru.